Sari duduk di depan rumah kecilnya, menatap ke arah ibu kota Yogyakarta yang penuh hiruk-pikuk. Rumah itu terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian, dengan dinding-dinding yang mulai lapuk dan atap yang bocor saat hujan. Meski begitu, bagi Sari, itu adalah tempat yang penuh kenangan. Di sanalah ia merawat ibunya yang sudah tua, dan di sanalah ia bermimpi. Setiap pagi, Sari pergi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah rumah besar milik keluarga kaya di tengah kota. Keluarga Pak Adi dan istrinya Bu Dewi telah mempekerjakan Sari selama hampir 10 tahun. Mereka cukup baik, tapi tak pernah benar-benar memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya. Mereka sibuk dengan urusan bisnis, meninggalkan Sari untuk mengurus segala sesuatu di rumah besar itu. Namun, yang paling sering mengganggu Sari bukanlah Pak Adi atau Bu Dewi, melainkan anak sulung mereka, Raka. Raka baru saja kembali dari Jakarta setelah menyelesaikan studinya di bidang bisnis, dan sejak itu, ia mengambil alih beberapa tanggung jawab keluarga. Meskipun tampan dan cerdas, Raka memiliki sifat yang sangat angkuh, terutama kepada orang-orang seperti Sari. Meski begitu, Sari tidak pernah berhenti bermimpi. Sejak kecil, ia belajar memasak dari ibunya, yang dulunya adalah juru masak terkenal di desanya. Masakan tradisional gudeg yang dibuat Sari adalah salah satu yang terbaik di Yogyakarta. Tetapi kesibukan di rumah besar menghalanginya untuk menjalankan impiannya membuka usaha sendiri. Setiap kali pulang kerja, Sari masih memasak untuk ibunya dan tetangga sekitar, tetapi itu hanya untuk menghidupi mereka berdua, bukan untuk mengejar mimpinya. Suatu hari, saat Raka dan keluarganya mengadakan pesta di rumah besar, Sari mendapat tugas untuk memasak makanan bagi para tamu. Dengan penuh semangat, ia menyiapkan gudeg, berharap bisa memberikan kesan baik kepada para tamu. Namun, disinilah momen yang mengubah segalanya terjadi. Pesta itu berlangsung meriah. Tamu-tamu dari kalangan elit Yogyakarta datang dengan pakaian mewah, berbincang dengan penuh keanggunan di sekitar kolam renang rumah besar. Sari, yang telah menghabiskan berjam-jam di dapur, menata hidangan di atas meja dengan cermat. Gudegnya, hidangan yang ia banggakan, ditempatkan di tengah meja besar, dikelilingi oleh berbagai makanan lain. Ketika tamu-tamu mulai mencicipi makanan, beberapa dari mereka berhenti sejenak di depan hidangan gudeg. Beberapa orang tampak terkesan, memuji rasa otentiknya. Namun, saat Sari merasa sedikit bangga, Raka datang mendekat. Dengan angkuh, ia melirik hidangan itu dan berkata dengan nada meremehkan, siapa yang memasak ini?" Sari dengan hati-hati menjawab, saya, Mas." Raka tertawa kecil, memutar matanya. "Ini bukan restoran pinggir jalan, Sari. Makanan seperti ini tidak pantas disajikan di pesta orang kaya. Gudeg ini mungkin cocok untuk penjual di pasar, tapi bukan di sini." Kata-kata itu menusuk hati Sari seperti pisau. Para tamu yang berada di dekatnya ikut tertawa mendengar komentar Raka. Wajah Sari memerah karena malu, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menunduk dan kembali ke dapur, mencoba menyembunyikan rasa sakit yang mendalam. Di dapur, Sari duduk sendiri, merasa terhina. Seluruh tubuhnya terasa lemas, dan air matanya nyaris tumpah. Dia bertanya-tanya, apakah Raka benar? Apakah impiannya membuka usaha makanan hanya ilusi belaka? Apakah dirinya, yang berasal dari keluarga sederhana, tidak pernah akan bisa diakui di kalangan seperti ini? Meski pesta terus berlanjut di luar, hati Sari sudah remuk. Ia mulai mempertanyakan mimpinya dan tempatnya di dunia ini. Hari-hari setelah pesta itu menjadi berat bagi Sari. Setiap kali ia pergi bekerja, kata-kata Raka terus terngiang di telinganya. "Ini bukan restoran pinggir jalan." Kalimat itu terdengar berulang-ulang, seolah menempel di pikirannya dan membuatnya ragu akan kemampuan memasaknya. Setiap kali dia memasak di rumah untuk ibunya, rasa percaya dirinya menghilang. Apakah benar, seperti yang dikatakan Raka, masakannya tidak layak dihargai? Pikiran itu membuat Sari hampir menyerah pada mimpinya. Padahal, selama ini dia menyimpan harapan untuk membuka sebuah warung kecil yang menyajikan makanan tradisional Jawa, seperti gudeg, opor, dan sayur lodeh. Namun, setelah penghinaan di pesta itu, rasanya impian tersebut semakin menjauh. Siapa yang akan menghargai makanan yang bahkan dianggap rendah oleh orang-orang kaya? Sari mencoba mengalihkan pikirannya dengan terus bekerja. Namun, beban finansial di rumah juga semakin berat. Ibu Sari yang sudah lanjut usia mulai sering sakit-sakitan, dan biaya berobat semakin menekan keuangan mereka. Setiap hari terasa lebih sulit dari sebelumnya. Suatu malam, Sari duduk di kamar bersama ibunya, menatap langit-langit sambil berpikir. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kehidupan yang tidak memberinya jalan keluar.
Impian membuka usaha tampak semakin mustahil, dan ia mulai berpikir bahwa mungkin ia memang tak seharusnya berharap lebih. Pekerjaan di rumah keluarga Raka, meskipun penuh tantangan, adalah satu-satunya hal yang ia miliki saat ini. Hatinya terasa begitu berat, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sari benar-benar mempertimbangkan untuk menyerah pada mimpinya. Ia merasa seperti gagal, bukan hanya sebagai seorang wanita yang bercita-cita tinggi, tapi juga sebagai anak yang ingin memberikan kehidupan lebih baik bagi ibunya. Suatu pagi, ketika Sari pergi ke pasar Beringharjo untuk membeli bahan makanan, ia bertemu dengan seorang wanita tua bernama Ibu Fatimah. Ibu Fatimah adalah pedagang lama di pasar tersebut, dikenal oleh banyak orang karena keramahan dan kebijaksanaannya. Di hari itu, kebetulan Ibu Fatimah sedang mencari gudeg untuk dijadikan hidangan utama di perayaan keluarga kecilnya. Sari yang merasa tidak terlalu percaya diri, secara tak sengaja menawarkan gudeg yang ia masak sendiri kepada Ibu Fatimah. "Kalau ibu tidak keberatan, saya punya gudeg yang sudah saya siapkan di rumah. Sederhana, tapi mungkin ibu suka," katanya dengan nada ragu. Ibu Fatimah tersenyum hangat dan menerima tawaran itu. Keesokan harinya, Sari membawa gudeg buatannya ke pasar dan memberikan seporsi kepada Ibu Fatimah. Setelah mencicipi, Ibu Fatimah tampak sangat terkesan. "Ini salah satu gudeg terbaik yang pernah saya makan," katanya dengan sungguh-sungguh. Sari, yang terbiasa menerima kritik tajam dari orang-orang seperti Raka, terkejut mendengar pujian tersebut. Melihat kebingungan di wajah Sari, Ibu Fatimah bertanya, "Mengapa kamu tampak begitu terkejut? Kamu sangat berbakat. Gudeg seperti ini layak untuk dijual. Kenapa kamu tidak membuka warung kecil atau mulai berjualan di pasar?" Sari merasa ragu untuk menceritakan tentang penghinaan yang ia terima dari Raka, tetapi akhirnya ia berbicara. Ia menceritakan mimpi-mimpinya, rasa takutnya, dan bagaimana kata-kata Raka membuatnya merasa tidak berharga. Ibu Fatimah mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu mengangguk pelan. "Orang-orang seperti Raka tidak mengerti nilai sesungguhnya dari makanan yang dibuat dengan cinta," kata Ibu Fatimah. "Kamu punya sesuatu yang tidak mereka miliki, warisan, rasa, dan ketulusan. Jangan biarkan kata-kata orang lain merusak mimpimu. Saya dulu juga mulai dari kecil, dan lihatlah sekarang, saya bisa hidup dari usaha saya sendiri." Kata-kata Ibu Fatimah menyalakan kembali harapan di hati Sari. Untuk pertama kalinya setelah kejadian di pesta, ia merasakan dorongan untuk mencoba lagi. Ibu Fatimah bahkan menawarkan untuk membantu Sari memulai dengan berjualan di pasar. Setelah mendapatkan dorongan dari Ibu Fatimah, Sari merasa keyakinannya mulai pulih. Setiap hari sepulang kerja, ia mulai memikirkan cara memulai usahanya sendiri. Meski ia hanya memiliki sedikit tabungan, Sari memutuskan untuk memulai dengan sederhana. Sebuah kios kecil di sudut pasar Beringharjo, tempat Ibu Fatimah berjualan. Dengan bantuan Ibu Fatimah, Sari menyewa kios kecil dan mulai menyiapkan segala sesuatu. Dia tidak bisa membeli banyak bahan sekaligus, jadi ia fokus pada membuat hidangan-hidangan yang ia kuasai dengan sangat baik, gudeg, opor ayam, dan beberapa lauk tradisional lain. Ia juga membuat brosur sederhana dan meminta bantuan seorang teman untuk mempromosikan dagangannya melalui media sosial. Meskipun ini semua terasa baru dan menantang, Sari bertekad untuk mencoba. Hari pertama berjualan tiba. Dengan penuh semangat, Sari menata kiosnya dengan rapi. Ia memasang papan kecil bertuliskan, "Gudeg sederhana Sari," dan mulai memasak di pagi buta, menyiapkan masakan dengan sepenuh hati. Awalnya, hanya ada beberapa pembeli yang lewat. Mereka mencicipi, dan Sari bisa melihat tatapan puas di wajah mereka setelah mencicipi masakannya. Hari demi hari, pelanggan mulai bertambah. Para pekerja di pasar dan penduduk setempat mulai berbicara tentang betapa lezat dan otentik masakan Sari. Ia bahkan mulai menerima pesanan dari beberapa pedagang besar di pasar yang ingin membawa pulang gudegnya untuk keluarga mereka. Berkat bantuan media sosial, gudeg Sari juga mulai dikenal oleh wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Mereka ingin merasakan gudeg tradisional yang terkenal, dan banyak yang terkesan dengan rasa otentik yang ditawarkan Sari. Meskipun sukses perlahan mulai datang, Sari tetap rendah hati dan fokus. Ia mengingat nasihat Ibu Fatimah untuk tidak terbawa oleh pujian atau terlalu memikirkan kritik orang lain. Setiap hari, ia terus memperbaiki resepnya, mencari cara agar bisnisnya bisa berkembang lebih besar, tanpa menghilangkan cita rasa tradisional yang menjadi ciri khasnya. Di balik kesibukannya, Sari menyadari bahwa ia telah mulai mewujudkan impiannya. Meski usahanya masih kecil, ia merasa bahwa jalan yang ia pilih adalah yang benar. Namun, ia belum menyadari bahwa mimpinya yang perlahan-lahan terwujud ini akan segera mempertemukannya lagi dengan orang yang paling meragukannya, Raka. Beberapa tahun kemudian,
usaha kecil Sari telah berkembang pesat. Gudeg sederhana Sari telah menjadi salah satu tujuan kuliner yang dicari oleh penduduk lokal dan wisatawan di Yogyakarta. Dengan dedikasinya, Sari berhasil membuka sebuah restoran kecil, tidak jauh dari Pasar Beringharjo, yang terus dipadati pengunjung setiap harinya. Ia tidak hanya dikenal karena rasa otentik gudegnya, tetapi juga karena ketulusan dan kehangatan yang ia tawarkan kepada setiap pelanggan. Suatu hari, Sari menerima undangan untuk mengikuti sebuah acara kuliner besar di Yogyakarta. Acara ini akan dihadiri banyak tokoh terkenal, termasuk pengusaha, selebritas, dan koki dari seluruh negeri. Restoran Sari terpilih sebagai salah satu peserta yang akan menyajikan hidangan tradisional Jawa, sebuah penghargaan besar bagi seorang pengusaha kecil sepertinya. Pada hari acara, Sari menata hidangan dengan hati-hati. Gudeg yang ia buat hari itu adalah salah satu yang terbaik yang pernah ia masak, sebuah kebanggaan yang ingin ia tunjukkan kepada dunia. Ketika tamu-tamu mulai mencicipi, komentar positif pun bermunculan. Orang-orang memuji keaslian dan kekayaan rasa dari masakan Sari. Di tengah keramaian acara, seorang pria tampan dengan setelan mahal mendekati stand Sari. Ia tersenyum dan memuji hidangan yang ia cicipi. "Ini adalah gudeg terbaik yang pernah saya rasakan," dikatanya, sambil mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Sari. Tapi saat pandangan mereka bertemu, senyum di wajah pria itu perlahan memudar. Itu adalah Raka. Sari mengenali Raka seketika. Pria yang dulu menghina masakannya kini berdiri di hadapannya, memuji gudeg yang sama. Wajah Raka tampak terkejut dan canggung. Ia tidak menyangka akan bertemu Sari, apalagi dalam situasi di mana masakannya mendapat pujian dari para elit yang dulu ia anggap tidak pantas untuk gudeg. "Ini, kamu yang masak?" ditanya Raka dengan suara yang lebih pelan, hampir tidak percaya. Sari tersenyum tipis, menjaga ketenangannya meskipun dalam hati ada banyak perasaan yang berkecamuk. "Ya, ini gudeg yang saya masak," jawabnya sederhana. "Yang dulu, kamu bilang hanya cocok untuk warung pinggir jalan." Raka tampak terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Di tengah kebingungannya, ia mencoba bersikap ramah, tetapi Sari bisa melihat jelas bahwa Raka merasa malu. Setelah beberapa detik canggung, Raka akhirnya berkata, "Kamu benar-benar berbakat, Sari. Maaf jika dulu aku berkata kasar." Sari mengangguk sopan, tetapi tidak memperpanjang percakapan. Ia tidak lagi membutuhkan permintaan maaf atau pengakuan dari Raka. Kesuksesannya telah berbicara dengan sendirinya, dan ia tidak merasa perlu mengingat masa lalu yang telah ia lewati dengan banyak pelajaran. Setelah beberapa saat, Raka pergi, dan Sari melanjutkan melayani tamu lainnya. Baginya, pertemuan itu menegaskan bahwa jalan yang ia tempuh sudah benar. Raka mungkin telah mencoba meremehkannya di masa lalu, tetapi sekarang, Sari tahu bahwa kesuksesannya adalah hasil dari ketekunan, bukan validasi dari orang-orang seperti Raka. Sejak acara kuliner besar itu, nama gudeg sederhana Sari semakin dikenal di seluruh Yogyakarta. Banyak media lokal menyoroti kisah Sari, seorang wanita sederhana yang dengan kegigihannya berhasil membangun usaha dari nol dan mendapatkan pengakuan di dunia kuliner. Restoran Sari tak pernah sepi pengunjung. Orang-orang datang dari berbagai tempat hanya untuk mencicipi gudeg dan masakan tradisional lainnya. Sari juga mulai mendapat tawaran untuk membuka cabang di kota lain. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk melebarkan sayapnya dengan membuka cabang di Solo, sebuah kota yang juga terkenal dengan kekayaan kulinernya. Meski berkembang, Sari selalu memastikan bahwa kualitas masakannya tetap terjaga, karena ia tahu bahwa keaslian dan rasa tradisional adalah jantung dari kesuksesannya. Meskipun Sari kini telah berhasil secara finansial, ia tidak melupakan akarnya. Ia selalu mengingat kata-kata Ibu Fatimah, yang memberinya semangat saat ia hampir menyerah. Setiap kali ia merasa lelah atau ragu, ia mengingat bahwa usahanya bukan hanya tentang mencari uang, tetapi juga tentang menjaga warisan kuliner dan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena itu, Sari mulai aktif membantu wanita-wanita muda di lingkungannya yang menghadapi kesulitan seperti yang dulu ia alami. Ia membuka program pelatihan memasak di dapurnya, mengajarkan mereka cara memasak makanan tradisional yang bisa dijadikan peluang bisnis. Sari ingin berbagi keberhasilannya dengan mereka yang sedang berjuang seperti dia dulu. Di sela-sela kesibukannya, Sari sering mengunjungi Pasar Beringharjo, tempat di mana semuanya dimulai. Ia selalu menyempatkan diri untuk mampir ke kios Ibu Fatimah dan berbincang tentang bagaimana perjalanan hidupnya. Ibu Fatimah sangat bangga melihat bagaimana Sari telah tumbuh menjadi pengusaha sukses tanpa melupakan asal-usulnya. Kini, Sari bukan hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai sosok yang menginspirasi banyak orang. Keberhasilannya tidak hanya berasal dari masakannya, tetapi juga dari keteguhan hatinya untuk tidak menyerah,
meskipun pernah dihina dan direndahkan. Sari telah menunjukkan bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari uang atau pengakuan orang lain, tetapi dari kemampuan untuk bangkit dari kegagalan dan membantu orang lain di sepanjang jalan. Suatu sore yang tenang, Sari duduk di teras rumahnya di pinggiran Yogyakarta. Ia menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik pegunungan, merasa damai dengan kehidupannya. Di sampingnya, ibunya duduk dengan tenang, meminum teh hangat yang Sari buatkan untuknya. Kini, di usia lanjut, Ibu Sari tidak lagi sekuat dulu, tetapi senyum bahagia masih sering terlihat di wajahnya setiap kali Sari berada di dekatnya. Sari teringat akan perjalanan hidupnya. Dari seorang pembantu rumah tangga yang kerap dihina, hingga menjadi seorang pengusaha sukses yang dikenal luas. Ia mengingat betapa sulitnya masa-masa ketika ia merasa tidak berharga setelah kata-kata tajam dari Raka, dan betapa ia hampir menyerah pada impiannya. Namun, berkat dorongan dari Ibu Fatimah, cinta kepada ibunya, dan kepercayaannya pada kemampuan sendiri, Sari bisa mengatasi semua tantangan itu. Kesuksesan tidak datang dengan mudah, dan tidak juga datang dari pengakuan orang-orang kaya seperti Raka. Sari menyadari bahwa kekuatan sejati datang dari dalam diri sendiri, dari keteguhan hati untuk terus berjuang, meski menghadapi penghinaan dan kesulitan. Semua kesulitan itu telah membentuknya menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh empati. Kini, Sari tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga merasa puas dengan bagaimana ia telah berkontribusi pada komunitasnya. Melalui pelatihan memasaknya, ia telah membantu banyak wanita muda untuk menemukan jalan mereka sendiri. Itu adalah cara Sari untuk membalas kebaikan yang dulu ia terima, dan memastikan bahwa warisan kuliner tradisional terus hidup dan berkembang. Di penghujung hari, Sari memandang ibunya yang sedang tersenyum lembut. Di hati Sari, ia tahu bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang yang paling ia cintai. Masa lalu yang penuh tantangan kini menjadi kenangan, dan Sari siap menghadapi masa depan dengan hati yang tenang. Tanpa perlu kata-kata, Sari telah membuktikan bahwa sukses tidak hanya tentang harta, tetapi tentang bagaimana seseorang bangkit dari keterpurukan, dan membantu orang lain melakukan hal yang sama. Jangan lewatkan kisah inspiratif ini. Daftarkan diri Anda sekarang untuk membaca lebih banyak cerita penuh motivasi seperti ini, dan temukan kekuatan di balik setiap tantangan hidup.